Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda yang solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, ya, pembelajaran tematik untuk tema persatuan dalam perbedaan dan subtema bekerja sama mencapai tujuan. Adapun fokus pembelajaran kita pada kali ini adalah upaya mempertahankan kemerdekaan. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran dan membaca, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan upaya mempertahankan kemerdekaan dengan baik. Kemudian, setelah menyimak video pembelajaran dan membaca, nanti kalian juga diharapkan dapat menuliskan informasi mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk peta pikiran dengan baik. Baik Ananda. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya, pada tanggal berapa? Ya, 17 Agustus ya, 1945, seharusnya bangsa kita itu telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, pada kenyataannya tidak demikian. Bangsa kita masih perlu berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Mengapa? Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi setelah proklamasi itu, bangsa kita masih harus berjuang, ya. Karena apa? Karena ternyata masih ada gangguan dari bangsa asing yang mengganggu bangsa kita. Nah, ini bangsa asing yang datang seperti dari pemerintahan Belanda. Jadi ternyata setelah Jepang telah menyerah kepada sekutu, ya, kemudian Indonesia mengambil kesempatan itu untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita, ternyata Belanda masih kembali lagi ke Indonesia, ya. Jadi setelah Belanda kembali ke Indonesia, dia masih ingin mencampuri urusan, ya, pemerintahan Indonesia sebelum dibentuk pemerintahan yang kuat, ya, di Indonesia itu. Sehingga sejak tahun 1945 ini sampai 1950, ya, telah terjadi banyak sekali pertempuran di berbagai daerah di Indonesia, ya, antara pihak Indonesia yang melawan pihak Belanda, dan pihak Belanda ini dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, jadi sebenarnya upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya melalui pertempuran saja, nak, ya. Itu ada dua dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu pertempuran dan jalur diplomasi atau perundingan, ya, perundingan atau perjanjian. Nah, ini upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun pada bahasan kali ini yang kita bahas itu baru yang pertama ini, ya, pertempuran, ya, secara militer atau secara pertempuran. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa pertempuran, ya, yang dilakukan, yang terjadi di Indonesia untuk melawan Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya ada 4 ini: pertempuran Surabaya, Medan Area, Ambarawa, dan Bandung Lautan Api, ya. Baik, yang pertama pertempuran Surabaya. Nah, ini pada pertempuran Surabaya ini jadi diawali pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, ya, itu pada tanggal 27 sampai 23 Oktober 1945 terjadilah kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, dalam pertempuran ini pasukan Inggris pun dapat dipukul mundur oleh pihak Indonesia. Jadi puncaknya dari pertempuran ini adalah terbunuhnya pasukan Inggris tadi, ya, yaitu Brigjen Malabi tadi terbunuh.
Kemudian pada tanggal 9 November 1945, Inggris pun mengeluarkan ultimatum yang berisi bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Jadi sebelumnya rakyat Indonesia itu kan waktu melawan Jepang ya, itu merampas senjata dari tentara Jepang. Jadi ini senjata yang dimiliki Indonesia tadi, rampasan dari Jepang tadi diminta untuk diserahkan kepada Inggris nih. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia ya. Orang Indonesia tidak mau menjalankan ultimatum itu. Nah, jadi pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat, di mana pasukan dari Inggris itu menggempur Surabaya dari arah manapun ya, dari darat, dari laut, dari udara. Maka pada tanggal 10 November itu pasukan Inggris telah membumi hanguskan kota Surabaya. Nah, jadi pada peristiwa inilah ya, tanggal 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ini tadi tentang pertempuran Surabaya. Selanjutnya yang kedua yaitu pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini terjadi pada April 1946. Penyebab pertempuran ini adalah karena tentara sekutu dan Belanda ingin mengambil kekuasaan di kota Medan. Jadi kota Medan mau diambil alih oleh Belanda. Ya, Belanda dan tentara sekutu. Maka penduduk pun tidak terima dan kemudian melakukan perlawanan sehingga pecahlah perang. Nah, untuk memahami lebih lanjut ya kronologi pertempuran Medan Area ini, silahkan nanti kalian baca buku tematiknya ya. Untuk halaman 41 sampai dengan 43 itu ada tentang kronologi cerita yang lebih lengkap lagi tentang pertempuran Medan Area ini. Kalau sudah dibaca, nanti selanjutnya silahkan dijawab pertanyaan ini. Nah, ini pertanyaannya harus kalian jawab ya. Silahkan nanti dijawab di buku tulisnya. Pertanyaan ini silahkan dijawab di buku tulisnya dan nanti dikumpulkan ke Bunda ya. Oke, ini Bunda tunggu. Selanjutnya yang ketiga yaitu pertempuran Ambarawa. Nah, jadi pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nika ya. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nika sampai di Ambarawa dan Magelang, yang tadi katanya mau membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai, malah dikasih senjata sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau yang disebut dengan TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nika tadi. Insiden tersebut berhenti ya baru setelah Soekarno dan Brigadir Bethel itu melakukan diplomasi atau melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janjinya. Pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran pun terjadi di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Nah, setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran pun berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuatnya mundur ya. Sekutu telah dibuatnya mundur. Kemenangan ini pun diperoleh berkat adanya kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa.
Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat, ya, hari jadinya TNI Angkatan Darat, atau yang disebut juga dengan Hari Juang Kartika. Nah, ini tadi tentang pertempuran Ambarawa. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya yang keempat yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita, diabadikan dalam sebuah lagu yang pasti kalian sudah hafal semua nih lagunya. Bandung Lautan Api, ya, Halo Halo Bandung, ya. Nah, itu ada mengabadikan tentang peristiwa ini. Baiklah, peristiwa ini, ya, Bandung Lautan Api ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Penyebabnya karena dikeluarkannya ultimatum oleh sekutu yang mengandung perintah untuk mengosongkan bagian utara kota Bandung dari rakyat Indonesia. Ultimatum tersebut mendorong TRI atau Tentara Republik Indonesia melakukan operasi bumi hangus Bandung bagian selatan, ya, yang akan dibumi hanguskan untuk mencegah tentara sekutu dan Nikia menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Nah, untuk lebih jelasnya kronologinya mari kita simak berikut ini. Nah, kronologi peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi, pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan Inggris, ya, Brigadir MacDonald dan tentara Belanda itu tiba di kota Bandung. Mereka menuntut agar seluruh senjata api yang ada di tangan penduduk diserahkan kepada mereka. Selain melucuti senjata, mereka juga meminta untuk membebaskan tawanan Jepang dan tawanan Eropa. Selanjutnya pada tanggal 21 November 1945, TKR, ya, Tentara Keamanan Rakyat, dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk di Hotel Homan dan Hotel Tiger yang mereka gunakan sebagai markas. Jadi markas-markas tadi diserang oleh Tentara Keamanan Rakyat. Selanjutnya 3 hari kemudian, di 24 November, Kolonel MacDonald tadi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk oleh pasukan yang bersenjata. Kemudian tanggal 25 November, ya, terjadilah pertempuran di sejumlah daerah. Nih, pesawat Inggris menjatuhkan bom ke Lengkong Besar di Cicadas. Di Lengkong Besar, tentara sekutu berusaha membebaskan tawanan Eropa. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu, ya, di bawah komando Kolonel MacDonald tadi mengeluarkan ultimatum yang kedua. Bandung Selatan harus dikosongkan oleh rakyat sipil dan milisi Indonesia. Tuntutan itu tentu ditolak oleh tentara rakyat Indonesia, ya. Kemudian pada tanggal 23 Maret inilah pada pukul 9 malam, ya, pukul 21 tepat, bumi hangus kota pun dilakukan, ya. Bumi hangus kota pun dilakukan sebagian. Gedung yang pertama dibakar itu adalah Bank Rakyat. Nah, pada 24 Maretnya, eksekusi membumi hanguskan Bandung pun dilakukan pada dini hari, ya. Jadi dengan terbakarnya kota Bandung, maka sekutu tidak bisa memakai Bandung sebagai markasnya. Serangan dan aksi pembakaran dilakukan oleh pejuang yang berjumlah 200.000 orang dalam waktu 7 jam saja. Nah, ini kronologi peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi bukan tentara sekutu, nak, ya, bukan juga tentara Belanda yang mengosongkan, yang membakar, ya, yang membumi hanguskan kota Bandung, tetapi rakyat Bandung sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak mau daerahnya itu digunakan sebagai markas. Jadi kan kalau sudah dibumi hanguskan, tidak bisa lagi
tentara sekutu ya mau menggunakan atau memakai kota Bandung sebagai markas mereka karena fasilitas tidak dapat lagi digunakan. Baik, selain pertempuran yang tadi telah kita bahas ya, ada juga pertempuran di Bali dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini yang dikenal dengan Puputan Margarana. Kemudian ada juga pertempuran di Manado, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang ya, di daerah kita ya, di Palembang. Kemudian ada juga pertempuran 5 hari di Semarang. Baik, ada tugas untuk kalian ya, menuliskan ringkasan pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang dalam bentuk peta pikiran ya. Seperti yang sudah kita pelajari dalam bentuk ringkasannya itu dalam bentuk peta pikiran menjawab pertanyaan adik Simba itu. Baiklah, ini dalam Quran ya nak ya, surat As-Saff itu ayat 4 yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi kaitannya dengan apa yang telah kita bahas, bahwa dalam mempertahankan kemerdekaan, kita itu tadi berperang dalam mempertahankan kemerdekaan itu, insya Allah itu juga merupakan berperang di jalan Allah juga ya, karena mempertahankan negara kita ya, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang berperan di jalannya dalam barisan yang teratur ya. Dalam barisan yang teratur itu maksudnya dalam keteraturan, dalam kekompakan, dalam persatuan. Nah, dan dan rakyat Indonesia ya, dan rakyat Indonesia telah melakukan itu dalam berjuang merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada para pahlawan yang telah berjuang dalam merebut maupun mempertahankan kemerdekaan ya. Kita doakan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bagi kita yang tinggal mengisi kemerdekaan ini, marilah kita isi dengan sebaik-baiknya. Bagi kalian para pelajar, belajarlah dengan baik, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Nah, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya ya. Itu bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan ini. Baiklah, sampai di sini ya pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat ilmunya. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.